Dalam persaingan bisnis global yang semakin ketat, promosi memegang peranan penting dalam membangun citra merek dan menarik konsumen lintas negara. Oleh karena itu, pada presentasi ini kita akan membahas strategi promosi internasional. Pada bagian ini kita membahas strategi promosi internasional, yaitu bagaimana perusahaan menyampaikan pesan pemasaran secara efektif kepada konsumen di berbagai negara. Strategi promosi yang tepat sangat penting untuk membangun kesadaran merek dan citra positif di pasar global. Pertama adalah komunikasi pemasaran terpadu. Konsep ini menekankan pada integrasi berbagai saluran komunikasi pemasaran, seperti iklan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan kepada konsumen di pasar internasional tetap konsisten, jelas, dan efektif di berbagai media dan negara. Kedua adalah iklan internasional. Iklan internasional ditujukan kepada konsumen di berbagai negara dengan penyesuaian pada bahasa, budaya, serta media yang paling banyak digunakan di pasar lokal. Penyesuaian ini penting agar pesan iklan dapat dipahami dengan baik dan tidak bertentangan dengan nilai budaya setempat. Ketiga adalah hubungan masyarakat. Strategi ini berfokus pada upaya membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait di pasar internasional, seperti media, pemerintah, dan masyarakat lokal. Hubungan masyarakat yang efektif akan membantu perusahaan membangun reputasi yang positif serta meningkatkan kepercayaan terhadap merek di pasar global. Secara keseluruhan, strategi promosi internasional yang terencana dan terintegrasi akan memperkuat posisi merek dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Pada bagian ini kita membahas branding global dalam konteks pemasaran internasional. Branding memegang peran yang sangat penting karena merek yang kuat mampu memberikan keunggulan kompetitif, menciptakan diferensiasi, serta menambah nilai bagi perusahaan di pasar internasional. Dengan branding yang tepat, produk tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya oleh konsumen global. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama dalam strategi branding internasional, yaitu merek global dan merek lokal. Pertama adalah merek global. Merek global menggunakan nama, pesan, dan citra yang sama di seluruh pasar internasional. Contohnya adalah Coca-Cola dan Apple. Pendekatan ini menekankan konsistensi identitas merek, efisiensi biaya pemasaran, serta skalabilitas yang tinggi dalam pengembangan pasar. Pendekatan kedua adalah merek lokal. Pada strategi ini, perusahaan menggunakan merek yang berbeda di setiap pasar lokal agar lebih sesuai dengan preferensi dan budaya konsumen setempat. Keunggulan dari merek lokal adalah tingkat relevansi budaya yang tinggi, kedekatan emosional dengan konsumen, serta fleksibilitas dalam menentukan positioning di masing-masing pasar. Secara keseluruhan, pemilihan antara merek global dan merek lokal harus disesuaikan dengan karakteristik produk, target pasar, serta tujuan jangka panjang perusahaan dalam pemasaran internasional. Pada bagian ini kita membahas adaptasi merek dan manajemen reputasi global dalam pemasaran internasional. Keduanya berperan penting untuk memastikan merek dapat diterima di berbagai negara, sekaligus tetap memiliki citra yang kuat dan konsisten. Pertama adalah adaptasi merek untuk pasar internasional. Adaptasi merek dapat dilakukan pada berbagai elemen, seperti nama merek, logo, slogan, hingga pesan komunikasi. Penyesuaian ini bertujuan agar merek tetap relevan dan mudah diterima oleh konsumen lokal, tanpa menghilangkan identitas inti dan nilai utama dari merek tersebut. Dengan adaptasi yang tepat, perusahaan dapat menghindari kesalahpahaman budaya dan meningkatkan kedekatan dengan pasar lokal. Kedua adalah manajemen reputasi merek global. Manajemen reputasi berfokus pada upaya menjaga citra merek agar tetap positif di mata konsumen di seluruh dunia. Hal ini mencakup pemantauan media sosial, penanganan keluhan konsumen secara cepat dan transparan, serta penerapan komunikasi krisis yang efektif ketika terjadi isu atau masalah. Secara keseluruhan, adaptasi merek yang seimbang dan manajemen reputasi yang baik akan membantu perusahaan membangun kepercayaan, memperkuat loyalitas konsumen, dan menjaga keberlanjutan merek di pasar global.
Pada bagian ini kita akan membahas studi kasus lengkap Indomie sebagai salah satu brand global asal Indonesia. Indomie merupakan contoh nyata bagaimana merek lokal mampu berkembang dan bersaing di pasar internasional. Indomie pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 1972. Pada awalnya, produk ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun, seiring meningkatnya permintaan, Indomie mulai melakukan ekspansi ke luar negeri. Pada tahun 1982, Indomie melakukan ekspor pertamanya ke beberapa negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Langkah ini menjadi awal dari perjalanan Indomie di pasar internasional. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1995 ketika Indomie membuka pabrik pertamanya di Nigeria. Keputusan ini menunjukkan strategi adaptasi lokal yang kuat, sekaligus komitmen jangka panjang terhadap pasar Afrika. Hingga tahun 2024, Indomie telah diproduksi di 17 pabrik dan diekspor ke lebih dari 80 negara di berbagai belahan dunia. Pada tahun yang sama, jumlah produksi Indomie telah melampaui 19 miliar bungkus per tahun, menjadikannya salah satu merek mie instan terbesar di dunia. Studi kasus Indomie ini menunjukkan bahwa kombinasi strategi pemasaran internasional, adaptasi produk, dan branding global yang konsisten dapat membawa merek Indonesia menjadi pemain kuat di pasar global.